Vladimir Putin telah lama memproyeksikan hubungan persahabatan dengan Israel. Namun sikap diamnya sejak serangan hari Sabtu menggambarkan bagaimana perang di Ukraina telah membuat hubungan kedua negara menjadi tegang. Presiden Vladimir Putin telah lama menyatakan dirinya sebagai sahabat Israel dan orang-orang Yahudi. Namun di tengah serangan terburuk Israel dalam 50 tahun terakhir, rasa hormat Putin terhadap Israel di masa lalu tampaknya sangat hilang. Lebih dari 3 hari setelah dimulainya serangan Hamas, belum ada pesan belasungkawa dari Kremlin, meskipun Putin sebelumnya menerbitkan pesan simpati setelah serangan di Israel. Dan dia belum menelepon Netanyahu. Meskipun dia telah berbicara dengan para pemimpin Israel setidaknya 11 kali pada tahun 2022 dan mengembangkan hubungan dekat dengan Netanyahu selama lebih dari 1 dekade melalui pertemuan dan panggilan telepon. Sebaliknya, dalam komentar singkat pertamanya mengenai serangan tersebut, Putin melontarkan kecaman terhadap Amerika Serikat tanpa mengungkapkan simpati apapun atas penderitaan Israel. Ini adalah contoh nyata kegagalan kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah, kata Putin pada dalam pertemuan yang disiarkan televisi di Kremlin dengan Mohammed Shia al-Sudani, Perdana Menteri Irak. Alih-alih menemukan kompromi yang bisa disetujui oleh kedua belah pihak, Putin melanjutkan, Washington bertindak setiap saat tanpa mempertimbangkan kepentingan mendasar rakyat Palestina. Di televisi pemerintah Rusia dan di dunia blog pro-Kremlin, para komentator bereaksi terhadap serangan terhadap Israel dengan gembira dan menganggapnya sebagai pengungkapan kelemahan Barat dan awal perang yang dapat melemahkan dukungan Barat terhadap Ukraina. Meskipun dukungan Moskow terhadap perjuangan Palestina sudah ada sejak zaman Soviet, Putin menyeimbangkannya dengan menjalin hubungan yang kuat dengan Israel. Jadi sikap Kremlin yang tidak memihak terhadap Israel dalam beberapa hari terakhir jelas merupakan manifestasi dari hubungan yang memburuk. Ada alasan geopolitik yang jelas atas sikap Putin terhadap Israel. Di Timur Tengah, di mana Rusia telah lama berusaha memainkan peran sebagai raja dan membangun hubungan dengan semua negara besar, Moskow kini merasa terikat pada Iran, musuh bebuyutan Israel, sebagai salah satu pemasok senjata utama untuk perang di Ukraina. Tidak ada seorang pun di Kremlin yang terburu-buru menunjukkan simpati kepada para korban serangan Hamas ke Israel, kata Alexander Gabuev, Direktur Carnegie Rusia Eurasia Center. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Israel mengambil tanah asli Palestina, terutama melalui penggunaan kekuatan militer. Berbicara di Forum Pekan Energi Rusia di Moskow, Putin mengatakan masalah Palestina adalah ada di hati setiap orang yang menganut Islam, dan mereka menganggap itu semua sebagai manifestasi ketidakadilan yang mencapai tingkat yang tidak terpikirkan. Isu Palestina adalah inti dari setiap orang di kawasan ini. Ya, saya percaya bahwa dalam hati setiap orang yang memeluk Islam segala sesuatu yang terjadi, tidak hanya sekarang, tetapi selama beberapa dekade, dianggap sebagai manifestasi dari Palestina. Ketidakadilan meningkat ke tingkat yang tidak terpikirkan, katanya. Awalnya idenya adalah untuk mendirikan 2 negara berdaulat yang merdeka, Israel dan Palestina, namun keputusan tersebut hanya dilaksanakan sebagian, katanya. Selain itu, sebagian dari tanah yang selama ini dianggap oleh warga Palestina sebagai milik asli Palestina, diambil alih oleh Israel pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Namun sebagian besar, tentu saja, dengan bantuan kekuatan militer, katanya.